Madura, Batak, terima kasih. Dua utusan masing-masing dari Jong Java dan Jong Bataks yang memperjuangkan mula-mula bahasa persatuan kita bernama bahasa Indonesia. Utusan Jong Java yang berasal dari Pamekasan menjadi ketua panitia kerapatan pemuda yang merumuskan perasaan kebangsaan sebelum pemberontakan PKI 26 meletus. Sang ketua dari Jong Java kelahiran Pamekasan. Itu pun kemudian memperjuangkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bukan Melayu, bukan Jawa, bukan pula Madura, apalagi Batak. Tapi bahasa Indonesia. Pemuda 22 tahun dari Jong Java, dari Pamekasan, bernama Muhammad Tabrani. Lengkapnya Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Pemuda 21 tahun dari Jong Bataks Bon, JBB, dari Tapanuli Selatan, bernama Sanusi Pane. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip. Inilah jas merah. Madura dan Batak di balik pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Mari membicarakan Batak. Nggak hanya dari sisi yang kalau nggak pengacara, ya sopir pangkalan. Mari melihat andil juang manusia Batak dari apa yang disebut dengan politik bahasa persatuan. Mari juga kita membicarakan Madura dari jalur yang lain. Madura yang tidak melulu dileluconkan dengan dunia perbesian atau dunia warung kelontong. Atau Madura sebagai produsen lelucon yang gak pernah ada habisnya untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Saya mengajak Anda semua untuk memasuki dunia bagaimana mula-mula istilah bahasa Indonesia ini dimunculkan ke permukaan. Karena Oktober diperingati sebagai bulan bahasa, bulan kebudayaan. Tapi bukan di peristiwa kerapatan pemuda 2 yang dihafal oleh semua manusia Indonesia terdidik. Atau Sumpah Pemuda 28 Oktober 28. Mari kita mundur 2 tahun sebelum 28 Oktober itu. Tahun 26. Saat muncul kegelisahan dan pembayangan persatuan sedang menguat. Waktu itu ada 2 organisasi yang sangat kuat, organisasi pemuda. Jong Java dan Jong Sumatranen Bon. Jadi kalau PKI di Desember 25 merancang pemberontakan bersenjata melawan kolonial di Prambanan, ada peristiwa lain. Jong Java dan Jong Sumatranen Bon pada Desember 25 itu bermaksud duduk bersama membicarakan apa yang mereka sebut persatuan pemuda. Maka dibentuklah sebuah kepanitiaan untuk menyelenggarakan pertemuan yang dihelat 3 hari. 30 April sampai 2 Mei. Tempatnya itu di lapangan Banteng, Loji Timur, Batavia, Jakarta. Karena Jong Java adalah organisasi besar, dalam komposisinya maka ketua dipegang oleh Jong Java. Dikasih mandat sebagai ketua. Sementara Jong Java menunjuk M. Tabrani. Siapa Tabrani ini?
Tokoh ini, teman-teman sekalian, berasal dari Pamekasan, Madura. Lahir dan SD-nya itu di Pamekasan. Terus dia lanjut lagi ke Surabaya, Mulo, kayak SMP lah. Terus ke Bandung, nanti sampai di Osvia. Walaupun dia kuliah di kampus untuk mencetak PNS, untuk mengisi birokrasi pemerintah Belanda, Tobroni ini lebih memilih menjadi seorang jurnalis dan guru. Misalnya saja, sepulang dia dari kuliah di Jerman, kuliah tentang jurnalistik secara akademis, ia balik lagi tuh ke Pamekasan, Madura. Kalau kita membaca biografinya, Tobroni ini terjun secara full time di dua dunia. Satu jurnalistik, satunya lagi pergerakan. Nah, di Pamekasan ia bikin apa yang disebut dengan Partai Rakyat Indonesia. Partai Rakyat. Nah, partai ada J-nya. Partai Rakyat Indonesia atau PRI. Dan nama korannya pendek aja, Rakyat. Rakyat. Nah, bersama PRI dan rakyat, Tobroni kemudian membuat sekolah murah di Madura itu. Jadi semacam kursus. Namanya itu Institut Zelfkontwikkeling. Artinya apa itu ya? Kayak pengembangan diri lah. Kursus namanya aja kursus gitu. Pamekasan. Jadi kursusnya malam. Mata pelajarannya kira-kira ada beberapa. Misalnya ada pengetahuan umum, ada tentang jurnalistik, ada yang bahasa Belanda. Bahasa pilihannya ada lagi, bahasa Inggris, Prancis, Jerman. Ada juga mata pelajaran mesin tulis, stenografi, dan ilmu dagang. Garis bawahi ya, ini kursus di Pamekasan, bukan di Surabaya, Semarang, ataupun Batavia. Pamekasan. Masih mau bilang, Madura kaleng-kaleng. Kalau mau lihat, ingat sosok Tobroni ini. Mengapa kursus institut ini murah? Nah, Tobroni punya alasan. Karena uang masuknya nggak ada. Uang sekolahnya amat rendah. Karena Jawa lagi susah, zaman lagi susah. Kita kembali lagi ke topik awal tadi ya. Dalam catatan sejarah, Tobroni ini kan masuk Jongjava saat di Surabaya. Jadi masih sangat bocil gitu ya, SMP. Di Jongjava inilah ia termasuk di dalam golongan yang terus menyuarakan persatuan. Persatuan dan persatuan. Di Jongjava ini ada dua kelompok besar. Satu, Jongjava itu ingin memperkuat diri pribadi, jadi ke dalam. Sementara kelompok kedua, Jongjava itu harus untuk semua. Jadi dalam tanda petik politik. Dan Tobroni ada di gerbong yang kedua itu. Karena Jongjava jadi ketua panitia kerapatan, maka sekretaris diserahkan, ya mau tidak mau ya, kepada kelompok Jong Sumatranen Bon. Maka Jamaluddin Adinegoro yang ditunjuk. Ini terkenal sekali nama ini di jurnalistik ya. Dunia kewartawanan ini. Adinegoro itu. Dan panitia kongres ngasih topik ceramah kepada Yamin, Muhammad Yamin. Itu tanggal 2 Mei kalau nggak salah. Judulnya itu kira-kira begini. Kemungkinan perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Lihat ya, ada bahasa Indonesia di sana. Tetapi di dalam ceramah sepanjang itu 2 Mei, Blas Yamin itu nggak ngomongin kemungkinan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Malahan dia mengulik bagaimana kemungkinan bahasa Jawa dan Melayu menjadi bahasa pemersatu. Sebetulnya tim panitia itu, para elitnya itu udah memeriksa naskah itu dan oke, boleh berceramah.
pasti ada yang gak beres kan. Udah 2 Mei 26 itu adalah hari terakhir. Sampailah di soal yang krusial, soal rekomendasi. Dibentuk sebuah tim kecil namanya tim perumus. Di sana ada nama Sanusi Pane antara lain, ada Tobroni, dan ada Jamaluddin Adinegoro. Juga tentu saja ada Muhammad Yamin. Karena yang menonjol, yang paling pintar, Tobroni ngakui itu ya, adalah Muhammad Yamin. Maka tim perumus Kongres dalam menyusun semacam resolusi, Yamin diserahkan. Udahlah, diri Anda aja. Benar saja, ketegangan kemudian terjadi di resolusi yang ketiga. Baik, satu tanah air Indonesia boleh. Satu bangsa Indonesia bolehlah. Tetapi satu bahasa Melayu. Nah, di situ masalahnya. Dari sisi bunyi saja itu kan nggak masuk. Mestinya kan Indonesia. Kenapa ujuk-ujuk jadi Melayu? Karena nggak srek dengan itu, Muhammad Tabrani menolak bahasa persatuan itu yang diusulkan oleh Yamin. Bahasa Melayu. Mestinya kan bahasa Indonesia. Dan bukan tanpa alasan Tabrani menolak itu. Beberapa bulan sebelumnya, saat Tabrani, ya memang dia aktif di majalah Hindia Baru. Itu Hindia Baru itu adalah majalah yang dibuat oleh Agus Salim dan Tabrani ada sebagai jurnalis di sana. Tepatnya di 10 Januari 26, Tabrani itu pernah menulis esai, judulnya itu kayak nama kampung saya, kecamatan, Kasihan. Di sana Tabrani udah ngomong pertama kali bahasa Indonesia. Udah keluar di bahasa Indonesia. Kemudian di Hindia Baru juga, di majalah yang dibuat oleh Agus Salim itu, Tabrani menulis lagi esai tentang, lagi-lagi di sini baru secara verbatim dia nulis bahasa Indonesia. Di situ Tabrani menulis perlunya bahasa baru. Bahasa yang bisa mempersatukan. Bahasa, kalau dalam bahasa dia ya, bahasa Indonesia itu belum ada, kata nulis di esai itu. Kalau belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Kira-kira itu esainya itu. Yamin membantah. Bagaimana kita mencantumkan bahasa Indonesia? Lah bahasa Indonesia itu nggak ada kok. Faktanya itu nggak ada. Bahasa itu nggak eksis. Tapi Tabrani ngotot. Kan kita sedang mencari bahasa persatuan. Bahasa di mana semuanya bangsa bisa betah di dalamnya. Yang Madura bisa oke di dalamnya. Yang Jawa bisa leyeh-leyeh di dalamnya. Yang Batak bisa horas. Yang Minahasa juga oke. Tabrani itu khawatir. Nanti akan ada supremasi bahasa atas bahasa lain jika bahasa suatu bangsa dipaksakan menjadi bahasa persatuan. Lagi pula, kalau Tabrani mau, bahasa Jawa dong, kan gitu. Kan dia ketua panitia yang berasal dari organisasi besar bernama Jong Java. Atau sekalian aja ngusulin bahasa lidah ibunya itu, bahasa Madura. Tapi itu kan gak terjadi. Ya itu tadi, Tabrani khawatir ada bahasa nanti yang superior yang mengancam bahasa lain. Dari komposisi tim perumus, Tabrani dari Jong Java jelas kalah. Ia berhadapan dengan Yamin dan Adinegoro. Dan dua-duanya berasal dari Jong Sumatraland Bond, JSB. Yamin bahkan menuding Tabrani ini si pelamun akut
Wong jelas-jelas bahasa Indonesia itu nggak ada kok. Ya kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Terimalah bahasa yang sudah populer, bahasa yang jadi lingua franca, bahasa Melayu. Jadi komposisinya adalah Tobroni versus Yamin dan Jamaluddin. 1-2. Jadi skornya itu 1-2. Ibarat bola, ini pertandingan Madura United versus Semen Padang. Jadi komposisinya itu Semen Padang lagi menang. Mengapa begitu? Karena PSMS Medan itu belum nongol. Nggak tahu Sanusi Pane ada di mana gitu. Komposisi permainan kemudian berubah saat Sanusi Pane bergabung. Sanusi Pane berasal dari Jong Bataksbon. Sebelumnya Jong Bataksbon ini semacam Jong Sumatraland Bon Perjuangan. Jadi JSB Perjuangan gitu. Memisahkan diri. Otonom. Jadilah dia mereka JBB itu. Saat berpisah, Sanusi Pane ini nulis esai pidato yang saya kira menarik sekali di majalah Jong Bataks. Judulnya itu Nasionalisme. Dan esai Sanusi itu bisa kalian baca di buku serial Kapita Selekta Maju Setapak. Dari sini udah jelas. Pane dari Bataksbon atau JBB ini berpihak ke Tobroni, ke pihak Jong Java. Akhirnya remis karena waktu itu nggak dikenal adu penalti. Ya sudah, di Kongres Pemuda 1 ya 30 April sampai 2 Mei 26 itu soal bahasa masih ngambang. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan ini mesti dibawa ke pertemuan yang kedua. Pemberontakan PKI meletus November. Semua pergerakan tiarap, penangkapan di mana-mana. 2 tahun sangat tidak menyenangkan bagi dunia pergerakan. Semuanya dimata-matai. Barulah kesempatan yang sempit itu datang di saat pemerintah kolonial merasa oke, sudah bisa kita kendalikan keadaan. Resolusi Persatuan 26 itu dibawa kembali untuk dikukuhkan. Pada akhirnya Yamin bisa luluh dan Oktober 28 bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa persatuan. Yamin bisa luluh barangkali saja ya itu tadi. Tobroni ini kan dari Jong Java. Mestinya memperjuangkan bahasa Jawa untuk persatuan. Malahan mengusulkan bahasa yang gak ada sama sekali. Atau bahasa Madura. Atau kalau mengikuti anak-anak Jong Bataks, ya seperti Sanusi Pane, memperjuangkan bahasa Batak. Dan itu semua gak dilakukan. Mesti ada rumah baru bagi keragaman bahasa Nusantara. Rumah baru yang sangat besar, nyaman, ramah, gak agresif, gak sok kuasa. Dan itu bernama bahasa Indonesia. Watak bahasa Indonesia itu seperti halnya kuliner kita adalah pertemuan dari bahasa bangsa-bangsa. Pertemuan dari bahasa bangsa-bangsa manusia di muka bumi. Mudahnya watak dasar bahasa Indonesia itu seperti judul esai Remi Silado itu. 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Itulah bahasa Indonesia, hibrid. Rumah yang terbuka. Dan kalau saat ini kita sangat ramah dengan investasi dari mana saja, mungkin karena mengikuti genetika kebudayaannya, genetika bahasa Indonesia. Sampai di sini teman-teman sekalian, sadarlah kita bahasa Indonesia itu betul-betul bahasa baru. Bahasa yang diciptakan. Ada tanggal lahirnya, ada penggagasnya,
ada yang ngotot memperjuangkan mula-mula. Dan manusia yang ngotot itu adalah Muhammad Tobroni dari Madura bersama bestinya dari Jong Bataks, penyair Sanusi Pane. Sanusi Pane ini adalah abang dari pendiri Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Lafran Pane. Sosok yang juga berada di balik hadirnya Balai Bahasa di semua provinsi saat ini. Sanusi Pane lah saat Kongres Bahasa Indonesia di Solo mengusulkan perlunya Institut Bahasa Indonesia sebagai respon atas pidato Tobroni. Bestinya di tahun 26, tahun 28. Dan tahun 48 Republik membuat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa. Balai Bahasa lah sekarang ini. Tugasnya adalah mengembangkan, membina, melindungi. Jadi Balai Bahasa berterima kasihlah kepada Sanusi Pane ini. Atau M. Tabroni ini. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa politik. Oke? Bahasa yang mempersatukan bangsa-bangsa terperintah. Kalau kita meminjam ungkapan Tirto Adi Suryo ya. Bahasa yang jika digunakan di depan umum pada acara resmi di waktu itu, si pengguna akan dituding subversif. Karena hanya bahasa Belanda yang boleh, lainnya nggak boleh. Memakai bahasa Indonesia adalah simbol perlawanan atas kolonialisme. Saya pun kemudian bisa memahami mengapa sastrawan seperti Pramudia Anantatur misalnya, walaupun seorang Jawa menolak habis-habisan menulis dalam bahasa Jawa. Dia memilih dengan sadar menulis dalam bahasa Indonesia. Saya kira Pram mengambil titik berangkat dari kesadaran yang sama dengan Tobroni. Titik berangkat nasionalisme. Bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa politik diciptakan untuk menggalang solidaritas bangsa-bangsa terperintah dan memberi kesempatan kepada semua bahasa untuk hadir. Dan supremasi bahasa Belanda berhasil diluruhkan dalam politik bahasa dari bahasa Indonesia. Karena itu, siapa saja berpidato di muka umum sekali lagi dengan berbahasa Indonesia, di sidang-sidang umum dipandang oleh kolonial sebagai perbuatan subversif. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip Jas Merah. Terima kasih udah nonton.